Halo semuanya, ini adalah video lanjutan pembahasan FZTI modul ke-6. Ini materi terakhir kita yaitu torsi. Nah, torsi secara vektor. Jadi pertama, torsi itu didefinisikan sebagai besaran yang adalah hasil perkalian silang atau cross product antara vektor posisi titik kerja gaya terhadap poros rotasi yang menjadi atuan putarnya, atau biasanya vektor posisi titik kerja gaya ini disebut juga sebagai vektor lengan momen, yaitu R. Kalau secara visualnya seperti ini ya. Kemudian di cross product dengan vektor gaya yang bekerja F. Jadi torsi adalah R cross F. Nah, tampak tiga dimensinya adalah seperti ini. Jadi titik kerja gayanya kan adalah di sini. Kemudian vektor R-nya itu diukur dari poros rotasinya ke titik kerja gaya F-nya. Maka ini adalah vektor posisi R-nya atau vektor posisi titik kerja gaya. Dan F-nya ini adalah gaya yang bekerja. Kalau tampak dua dimensinya nanti kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, tentu karena ini cross product ya, maka ya dia memenuhi aturan cross product. Jadi nanti torsi ini dapat dituliskan juga sebagai kalau misalkan kita ambil besarnya saja sesuai dengan aturan cross product, besar cross product itu sama dengan besar masing-masing vektor yaitu R dan F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor R dan F. Jadi vektor R di sini dan vektor F itu kan membentuk sudut theta. Nah, sudut theta ini kalikan dengan sin theta itu dapat kita besar torsinya. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk yang lebih general, misalkan R-nya itu diketahui dalam bentuk vektor satuan seperti ini, F-nya juga, maka ya gunakan aturan cross product ya. Ini kalian bisa lihat pendetilannya ada di modul 1 ya, tentang cross product dua buah vektor. Oke. Nah, cuman seringkali kita akan jarang ya menggunakan ini. Biasanya kita akan menggunakan bentuk generalnya ini kalau misalkan itu kasusnya adalah tiga dimensi. Jadi untuk sekarang karena kita akan berurusan dengan benda-benda yang dia itu geraknya kita pandang dari tampak dua dimensi saja, maka ada versi yang tersederhanakannya. Nah, jadi kita akan fokus di sini ke torsi yang versi tersederhanakan. Jadi torsi yang tersederhanakan, lihat gambar ini teman-teman. Jadi ya sebenarnya kakak salah sih, harusnya naruh gambarnya ini di bawah. So kakak ambil gambarnya, taruh di sini. Nah, karena pembahasannya baru dibahas di bawah sini. Oke, jadi untuk gerakan benda tegar di bidang dua dimensi dengan sumbu rotasinya adalah sumbu yang tegak lurus dengan bidang dua dimensi tersebut, kita bisa sederhanakan cara menghitung torsi sebagai berikut. Jadi kan sumbunya itu nanti adalah sumbu P-nya ini sumbu yang tegak lurus dengan bidang gambar ya. Jadi dia arahnya keluar gambar dan sumbunya ini nanti itu sebagai poros putarnya. So, kita bisa melihat di sini kan torsi itu besarnya adalah FR sin theta ya. Dan kita lihat bahwa di sini R sin theta, R itu kan berarti panjang vektor R ini, panjang vektor posisi titik kerja gaya. Kalau misalkan kita proyeksikan ke depan sudut theta di sini, kita dapat ini ya, D, itu adalah R sin theta. Nah, D atau sama dengan R sin theta ini apa? Ini adalah lengan momen yang tersederhanakan. Jadi lengan momen yang mana dia itu adalah jarak secara tegak lurus dari garis kerja gaya ke poros rotasinya. Jadi dari poros rotasi ke garis kerja gaya. Nah, ini adalah apa namanya si R sin theta. Jadi nanti untuk menghitung torsi kita cukup hitung F kali D saja, di mana D itu adalah jarak garis kerja gaya F dengan sumbu rotasi acuannya. Jadi ini adalah garis kerja gayanya, kemudian jarak terhadap porosnya itu berarti jarak terpendeknya itu jarak yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Maka itu adalah D-nya. Jadi torsinya sesimpel bahwa itu jadinya F kali D. Dan nanti untuk arah torsinya itu karena dia hanya memutari satu sumbu, jadi hanya ada dua arah putarannya. Bisa searah jarum jam, searah jarum jam itu berarti seperti ini muternya. Atau bisa juga berlawanan jarum jam. Dan cara nentuinnya ya tinggal lihat saja kecenderungan arah putaran F-nya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, lihat. Kakak di sini punya 4 buah gaya, F1, F2, F3, F4. Masing-masing di sini punya jarak garis kerja ke porosnya itu adalah D1, D2, D3, dan D4. Nah, biasa sih kakak akan sebut juga D1, D2, D3, D4 ini sebagai lengan momen yang tersederhanakan atau ya simpelnya kita sebut nanti lengan momen aja secara umum ya. Jadi lengan momennya ini berarti adalah
dari poros ke garis kerja gayanya secara tegak lurus. Nah, untuk F1 karena dia bekerjanya di sini, kita panjangkan dulu garis kerjanya, baru kita tarik garis tegak lurus dari garis kerja tadi ke poros. Nah, ini adalah D1. Begitu pula nanti untuk F2. F2 itu bekerjanya di sini nih. Eh, jadi kalau kita tarik garis kerja lurusnya, berarti kan ini garis kerjanya. Nah, garis kerjanya ini, kemudian tarik garis secara tegak lurus dari poros ke garis kerja tersebut. Maka ini adalah lengan momen si F2. Untuk F3 juga sama, tarik garis kerja lurusnya. Sorry. Nah, dari garis kerja ini, jarak garis kerja ini terhadap poros itu adalah lengan momennya. Kemudian untuk M4 juga sama, itu adalah yang ini. Nah, terkait arah putarnya, teman-teman sebenarnya tinggal lihat saja, gaya ini terhadap poros, kecenderungannya memberikan arah putaran ke yang seperti apa. Jadi, kalau F1 di sini, dia kan cenderung memberikan putaran seperti ini ya. Jadi kalau bayangkan saja di sini kayak dijadikan poros putar gitu ya. Terus bendanya ini dikasih gaya F1, maka kan dia akan berputar seperti ini ya. Ini tuh nama putarannya adalah putaran berlawanan jarum jam. Jadi arah F1 itu torsinya nanti adalah berlawanan jarum jam. Untuk M4 juga sama, dia juga cenderung memutar berlawanan jarum jam. Untuk F2 juga sama, dia cenderung memutar berlawanan jarum jam. Nah, tapi kalau F3, ini arah putarannya kan cenderung searah jarum jam ya. Jadi di sini dia bekerja kayak gini, porosnya kan di sini. Berarti dia cenderung memutar. Nah, seperti itu, searah jarum jam. Jadi kurang lebih kita bisa sederhanakan perhitungannya kayak gitu. Nah, dengan demikian, kalau misalkan kita hitung resultan torsi yang bekerja ke benda tegar ini dengan arah positif rotasinya kita pilih searah jarum jam, maka F1, F2, dan F4 itu semuanya ngasih torsi yang negatif, F1D, F2D, F4D. Tapi F3 dia ngasih torsi yang positif karena torsi F3 itu arahnya searah jarum jam. Jadi sebenarnya tinggal lihat saja kecenderungan arah putaran dari gaya yang diberikan pada bendanya. Kurang lebih seperti itu ya, guys. Nah, berikutnya kita masuk ke hukum Newton tentang gerak rotasi. Jadi, hukum Newton untuk gerak rotasi itu kita bisa modifikasi dari yang gerak translasi. Nah, untuk gerak translasi kan hukum pertamanya itu adalah resultan gaya sama dengan nol, maka kalau untuk gerak rotasi berarti adalah resultan torsi sama dengan nol. Jadi, jika resultan torsi sama dengan nol, maka sistemnya atau bendanya itu nanti punya percepatan sudut yang nol, alias sistem akan bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan. Kemudian ya konstan atau diam ya. Diam itu kan juga termasuk konstan yaitu dengan kecepatan sudut nol. Kemudian yang kedua hukum dua untuk gerak rotasi. Kalau di hukum 2 Newton yang translasi kan sigma F sama dengan MA. Kalau di sini adalah sigma torsi sama dengan I alfa. Di mana I di sini adalah momen inersia benda terhadap poros rotasi. Nah, jadi dan dalam kasus sekarang karena kita hanya akan berurusan dengan sistem yang momen inersianya ini hanya berputar di satu sumbu saja, maka nanti arah torsinya searah dengan alfanya. Nanti ada hukum 2 Newton yang lebih general, yang mana itu nanti akan kita kaitkan dengan perubahan momentum angular, cuman itu nanti masih akan dibahas di modul yang lebih tinggi ya. Jadi tidak dibahas sekarang. Untuk sekarang kita hanya akan tinjau sistem benda yang dia itu bergeraknya di bidang dua dimensi. Jadi ya arah torsinya nanti searah dengan alfanya. Dan kemudian momen inersianya ini just konstanta saja ya. Konstanta seperti layaknya massa pada hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton untuk gerak rotasi. Ya sama ya, jadinya kalau di hukum 3 Newton biasa kan gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Kalau di sini berarti torsi aksi sama dengan minus torsi reaksi. Jadi dia ngasih, apa kalau ada dua buah benda berinteraksi dan saling memberikan torsi satu sama lain, maka keduanya saling memberikan torsi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Secara vektor berarti kalau satu ngasih aksi, yang lainnya nanti akan ngasih reaksi yang arahnya berlawanan. Oke, contoh perhitungan sederhana ya. Kita tinjau sebuah gerak batang bermasa M dan panjang L yang berotasi terhadap ujungnya ketika membentuk sudut theta terhadap vertikal. Nah, maka untuk batang di sini berarti kan torsi terhadap ujungnya di sini, terhadap ujung batang di sini, itu hukum Newton memberikan ya resultan torsi terhadap ujung sama dengan momen inersia terhadap ujung dikali alfa. Oh ya, di sini tuh karena
Untuk gerak rotasi pasti ada poros putarnya. Jadi di sini torsinya itu dan momen inersianya harus dihitung terhadap poros putar yang sama. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ya sebagai contoh, kalau kita menghitung acuan poros putarnya terhadap ujung, maka di hukum 2 Newtonnya juga torsinya harus terhadap ujung tersebut, momen inersianya juga dihitung terhadap ujung tersebut. Nah, misalkan di sini kakak pilih arah positif alfanya adalah searah jarum jam ya. Maka arah positif torsinya kita pilih juga searah jarum jam. So, dengan arah positif searah jarum jam, torsinya berarti kan itu diberikan oleh gaya berat nanti. Eh, nah, untuk gaya-gaya yang bekerja ke poros di sini kan pasti ada gaya yang menahan apa namanya poros di sini. Jadi poros ini pasti mendapatkan gaya juga. Tapi gaya-gaya tersebut lengan momennya nol karena dia gayanya pasti melalui poros. Sehingga karena lengan momennya nol tidak memberikan torsi terhadap poros. Jadi yang memberikan torsi terhadap poros hanyalah gaya berat saja, yaitu gaya berat ini kan bekerjanya di pusat massa batang dan lengan momen tegak lurusnya adalah L per 2 sin theta ya. Yaitu jarak dari garis kerja gaya ke porosnya. L per 2 sin theta. Maka torsinya berarti adalah di sini ini kan arah putarnya ya searah jarum jam ya karena bayangkan saja batang ini diputar terhadap poros di bawah, maka gaya berat ini akan menarik dia sedemikian hingga berputar uh, searah jarum jam. So, torsinya adalah plus mg L per 2 sin theta. Kemudian sama dengan I ujung. Nah, momen inersia batang terhadap ujungnya itu adalah sepertiga ml kuadrat dikali percepatan sudutnya alfa. Oke, dari sini kita bisa coret masanya, coret L-nya 1, dan dengan sedikit aljabar didapat alfanya adalah 3G per 2L sin theta. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, seringkali nanti kita akan menyebut poros rotasi dengan nama titiknya. Jadi semisal tinjau rotasi batang terhadap pusat massa. Maka pernyataan ini sama maknanya dengan tinjau rotasi batang terhadap sumbu yang tegak lurus batang dan melalui pusat massanya. Jadi biasanya tuh poros rotasi ini disebutnya dengan nama titiknya doang ya. Jadi kalau terhadap pusat massa biasanya ya disebutnya pusat massa saja, tapi dia nggak nyebutin secara eksplisit bahwa maksudnya itu tinjau rotasi terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Oke. Karena memang pada modul 6 dan 7 ini kita nanti modul 7 akan lanjutannya di materi momentum angular ya. Masih berkaitan dengan gerak rotasi. Nah, di modul 6 dan 7 ini kita akan berurusan dengan gerak benda tegar di bidang 2 dimensi dan dia berotasi nanti terhadap sumbu yang tegak lurus dengan bidang gerak tersebut. Yang mana maka pastikan sumbu rotasinya ini hanya akan melalui satu buah titik saja di bidang gerak benda. Karena kan sumbunya tegak lurus dengan bidang gerak bendanya, jadi uh, sumbunya itu hanya terwujud kalau kita gambar 2 dimensi ya, jadinya titik. Contoh di sini, ini kan sebenarnya kalau tampak 3D-nya kan kurang lebih gini ya. Jadi kalau kakak gambarkan secara 3 dimensi, sebenarnya tuh sumbunya tuh yang ini ya. Nah, sumbunya tuh yang warna kuning ini. Jadi batangnya itu berputar terhadap sumbu yang warna kuning ini. Nah, jadi sumbu putarnya sebenarnya yang diputar itu adalah garis kuning ini. Cuman kan kalau kita lihat tampak sampingnya, maka garis ini tuh jadi titik doang kan ya, yaitu titik yang ada di ujung batang gitu. Ya, kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke, mari kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, sebuah balok bermasa M1 sama dengan 2 kilogram dan balok bermasa M2 6 kilogram dihubungkan oleh tali tanpa massa melalui katrol berbentuk cakram padat dengan jari-jari R 0,25 meter dan massa 10 kilogram. Kemiringan bidang tempat M2 berada itu adalah sudutnya 30 derajat seperti pada gambar. Pertanyaan apa namanya? Koefisien gesekan kinetik adalah 0,36 untuk kedua balok. Pertanyaannya A, gambarkan diagram gaya pada balok dan katrol. Kemudian lanjutannya adalah nanti tentukan percepatan kedua balok juga tegangan tali di kedua sisi katrol. Nah, di sini kenapa nanti disebut di kedua sisi katrol? Karena memang tegangan di sisi atas dan bawah katrol itu berbeda. Jadi diagram gayanya dulu ya. Mari kita mulai dari diagram gaya. Nah, diagram gayanya kurang lebih seperti ini ya, guys. Pertama, untuk M1 di sini dia ada gaya berat, ada gaya normal, dan ada gaya gesek. Tentu di sini gerakannya kan nanti M2 akan turun ya. Jadi M1 nanti akan bergerak ke kanan, maka gaya geseknya nanti kinetiknya adalah ke kiri. Besarnya itu adalah mu N1, karena kan dia pasti slip, jadinya gaya gesek kinetik. Berikutnya, tali ngasih gaya tegangan, dan nanti katrol di sini dia mendapatkan tegangan yang sama oleh tali yang apa namanya terkait atau terhubung ke M1 ya. Nah, tapi nanti di sisi yang berlainan, katrol tali yang di bawah ini, yang sisi bawah dan juga nanti yang terhubung ke M2 itu tegangannya beda. Kita namakan tegangannya T2. Kenapa harus berbeda? Karena katrolnya sekarang bermassa. Jadi karena katrolnya bermassa,
maka kan katrolnya akan berputar dengan percepatan sudut tertentu, dan tentu nanti agar percepatan sudutnya ini ada, maka torsi yang bekerja pada katrol tidak boleh nol. Maka kalau torsinya tidak boleh nol ya, yang ngasih torsi itu kan nanti tegangan tali yang sisi atas dan sisi bawah. Jadinya kedua tegangan ini nggak boleh sama, harus beda supaya katrolnya mendapat resultan torsi yang tidak nol. Oke. Kemudian untuk M2 ya standar ya, dia ada gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya normal, dan ada gaya gesek, juga ada gaya tegangan T2. Untuk katrol tadi ada gaya tegangan T1 dan T2. Oke, mari kita lanjut ke bagian B, yaitu percepatan kedua balok. Nah, untuk percepatan kedua balok, mari kita mulai dengan analisa gaya geseknya dulu. Jadi M1 ini kan tentu dari kesetimbangan gaya vertikal didapat N-nya adalah M1G, F1-nya tadi mu N1, maka F1 adalah mu M1G. Kemudian untuk M2, tentu gaya normalnya sama dengan proyeksi gaya berat di arah tegak lurus bidang miring. Berarti N2 adalah M2G cos theta, F2-nya mu N2, maka F2 adalah mu M2G cos theta. Berikutnya, kita tinjau katrol. Nah, untuk katrol di sini, nah persamaan ini tuh sebenarnya adalah persamaan torsi terhadap pusat katrol. Cuman memang biasanya kakak tidak tuliskan lagi. Cuman di sini kakak akan tuliskan supaya lebih apa namanya kalian bisa lebih jelas. Jadi resultan torsi terhadap PM sama dengan nanti momen inersia terhadap PM dikali dengan alfa. Nah, jadi untuk katrol hukum 2 Newton ya kita gunakan. Dia arah putarannya tentu searah jarum jam ya. Kenapa? Karena kan talinya itu kan bergerak ke arah kanan ya untuk yang sisi atas, dan bergerak turun sejajar bidang miring untuk yang apa namanya yang di sisi bawah. Dan juga itu kan menyebabkan M2 dan M1 itu percepatannya sama ya sebesar A, karena talinya kan di sini tidak dapat melar. Kemudian tali ini dia akan kontak dengan permukaan katrol, dan sebentar ya. Ya, di sini memang sebenarnya tidak diberikan keterangan lebih detail bagaimana gerakan tali dan katrolnya. Cuman normalnya kita akan anggap bahwa katrolnya tidak slip terhadap tali. Jadi karena tali dan katrolnya tidak saling slip, artinya kecepatan tepi katrolnya ini sama dengan percepatan tali. Jadi percepatan tali kan adalah A, maka tepi katrol ini percepatannya adalah A juga, yaitu percepatan tangensialnya. Berarti alfa adalah percepatan tangensial per jari-jari. Berarti alfanya adalah A per R. Nah, menggunakan hasil tersebut, kita bisa dapatkan dengan pemilihan arah positifnya searah jarum jam, maka torsi totalnya kan berarti adalah dari T2 itu ngasih torsi positif, yaitu T2 dikali lengan momen. Nah, tentu lengan momennya di sini sama dengan jari-jari katrol. Ini juga sama, T1 juga lengan momennya di sini adalah jari-jari katrol juga. Jadi T2 dikali R, cuman kalau T1 dia arah putaran torsinya kan cenderung berlawanan jarum jam. Jadi negatif, jadi T2R min T1R sama dengan momen inersia katrol, karena ini cakram padat berarti setengah MR kuadrat, alfanya A per R. R-nya nanti bisa kita coret semua, didapat T2 min T1 sama dengan setengah M besar A. Ya, M besar itu adalah massa katrol ya. Nah, berikutnya untuk M1, berarti kan kalau kita tinjau di arah gerakan horizontalnya, berarti T1 dikurangi F1 sama dengan M1A. Kemudian untuk M2, berarti kan dia adalah M2G sin theta, kemudian dikurangi T2, dikurangi F2, sama dengan M2A. Nah, ini kemudian kita jumlahkan, maka nanti tegangan T2-nya akan habis, T1-nya akan habis. Sisa nanti M2G sin theta min F1 min F2. Nah, substitusi F1 dan F2-nya dari persamaan 1 dan 2, kita dapat M2G min mu M1G min mu M2G cos theta sama dengan nanti setengah M besar A, M1A, M2A. Keluarkan A-nya, nah kita dapat seperti ini, yang sebelah kiri, di sebelah kiri sama dengan keluarkan G-nya, kita dapat dalamnya kan sisanya ini. Nah, tinggal bagikan saja ini ke bawah. Nah, didapatlah A-nya adalah seperti ini. Jadi percepatan balok M1 dan M2 adalah M2 sin theta min mu dikali dalam kurung M1 tambah M2 cos theta per setengah massa katrol tambah massa M1 tambah massa M2. Kalau dihitung ini sekitar nanti 0,309 meter per second kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang C, tegangan tali di kedua sisi katrol. Maka ini teman-teman tinggal nanti gunakan persamaan yang katrol, T2 min T1 sama dengan setengah MA. Kemudian juga gunakan persamaan yang
M1 ya. Ya sebenarnya bisa juga sih gunakan yang M2, itu bebas, pilih saja salah satu. Nah, dari dua ini, pertama kita bisa gunakan substitusi satu, satu itu adalah F1 ya. F1 adalah mu M1G. Substitusi ke persamaan 4 kita dapat T1. Jadi kan ini jadinya T1 min F1 tadi adalah mu M1G sama dengan M1A, maka T1 adalah M1 dikali mu G plus A. Kalau dihitung dengan nilai A yang sudah diperoleh sekitar 7,67 Newton. T2 tinggal gunakan yang persamaan 3, T1-nya udah didapat, ditambah setengah MA. Substitusi nilai numeriknya didapat 9,22 Newton. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, berikutnya, nomor 2. Sistem yang diilustrasikan dalam gambar terdiri dari sebuah bola yang berada di salah satu ujung papan seragam. Papan seragam ini berarti papannya dapat dianggap kayak batang homogen ya. Jadi batang yang penyebaran masanya homogen dengan panjang L yang berengsel di ujung lainnya. Oke, engselnya di sini. Hinge ini itu artinya adalah engsel ya. Eh, dan batangnya ini tuh atau papannya terangkat pada sudut theta. Oke, sudut awalnya theta. Sebuah cangkir atau cup yang ringan, artinya cangkirnya ini masanya dapat diabaikan, dipasang pada papan pada jarak RC. Dipasang ini berarti artinya ditempelin ya. Cuman kan ringan jadi dapat diabaikan lah masanya nanti. Kemudian pada jarak RC, jaraknya RC di sini. Dari engsel sehingga cangkir tersebut akan menangkap bola ketika tongkat penyangga support stick dilepas secara tiba-tiba. Jadi ketika support sticknya ini dilepas secara tiba-tiba, maka kan nanti cangkir bersama-sama dengan papannya di sini akan bergerak melingkar. Ya, khususnya si cangkirnya sih, si papannya dia akan bergerak turun ya dipercepat. Dan di sini bolanya nanti akan jatuh bebas. Dan sedemikian hingga ini nanti bolanya ini akan masuk ke dalam cangkirnya. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa bola itu akan tertinggal di belakang papan yang jatuh ketika kurang. Bentar nih kayaknya tipe deh. Hmm. Oke, ini tipe nih kayaknya nih. Ketika theta kurang dari, harusnya ini ketukar ya posisinya. Oke, jadi pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa bola akan tertinggal di belakang papan yang jatuh ketika theta kurang dari 35,3 derajat. Maksudnya tuh gini guys. Jadi kan papannya ini dia nempel sama apa namanya cangkir, tapi cangkirnya nggak bermasa kan, ringan kan, jadinya basically kita bisa anggap nanti gerakan melingkar apa namanya gerakannya ini itu hanya dipengaruhi oleh berat si papannya saja. Sedangkan bolanya ini kan dia cuma ditahan doang ya, jadi kalau papannya bergerak dia akan jatuh. Nah, jadi diinginkan bahwa bolanya ini itu tuh tertinggal, artinya papannya bergerak turun lebih dahulu daripada bolanya. Berarti kita pengen nanti adalah ujung papan di sini nih, ujung paling atas papan ini, itu tuh komponen percepatan vertikalnya itu harus lebih cepat daripada percepatan jatuh bebasnya si bola. Karena kalau itu tercapai, maka ya bola itu akan tertinggal di belakang papan. Jadi bolanya tuh akan lebih apa namanya? Lebih lama jatuhnya dibanding ujung papan ya. Ujung papannya akan bergerak turun lebih cepat. Kurang lebih seperti itu maksud pertanyaannya. Dan itu buktikan bahwa itu tuh tercapai kalau sudutnya tetanya itu kurang dari 35,3 derajat. Oke. Nah, mari kita analisa. Jadi pertama di sini kita hilangkan semua benda-benda lainnya. Jadi hanya ada papan dan papannya ini kan berarti dia gaya apa namanya yang memberikan torsi hanyalah gaya berat mg. Gaya apa namanya di sini? Gaya penahan di porosnya itu lengan momen terhadap porosnya nol, jadi tidak memberikan torsi terhadap poros. Sehingga kalau kita ingin menghitung percepatan sudutnya nanti itu hanya dipengaruhi oleh torsi dari gaya berat papannya saja. Nah, di sini papannya awalnya diam, jadi omega awalnya nol, jadi percepatan sentripetalnya awalnya juga nol, sehingga percepatan total ujung atasnya ini cuman dimiliki oleh percepatan tangensial saja, yaitu alfa L. Alfa ini adalah percepatan sudut papannya terhadap poros yang ada di bawah. Nah, dengan hukum 2 Newton, dengan arah positifnya kita pilih searah jarum jam, maka resultan torsinya diberikan oleh mg dikali lengan momennya di sini adalah setengah L cos theta. Kemudian momen inersianya terhadap ujung itu adalah sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Maka di sini kita coret L-nya 1, M-nya kita coret juga didapat di sini sepertiga alfa L, di sebelah kiri itu setengah G cos theta. Tiganya yang di bawah ini kita pindahin ke sisi yang G, maka didapat alfa L atau A tangensialnya itu adalah 3/2 G cos theta.
Nah, kita proyeksikan ke arah vertikal, maka AT-nya, AS-nya kan tadi 0 ya. Jadi AT-nya aja yang kita proyeksikan, AY berarti adalah AT cos theta. Berarti 3/2G cos theta dikali cos theta lagi. Jadinya 3/2G cos kuadrat theta. Nah, agar bola tertinggal di belakang papan, maka AY ini harus lebih besar daripada percepatan bola. Nah, percepatan bola ini kan dia akan jatuh bebas. Jadi ya, percepatannya sama dengan G. Maka kita pengen 3/2G cos kuadrat theta lebih besar daripada G. G-nya cancel, kita pindah ruaskan 3/2-nya. Jadi cos kuadrat theta harus lebih besar daripada 2/3. Atau cos theta lebih besar dari akar 2/3. Dan ini kalau kita hitung nilai tetanya, ingat kalau cos itu tuh dia untuk sudut di antara 0 sampai 90 derajat, saat tetanya meningkat, cosnya malah menurun ya. Jadi ingat-ingat plot fungsi cos ya. Jadi kalau ini theta, ini cos theta, plotnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi uh, ketika cos tetanya diinginkan akar 2/3, akar 2/3 itu katakanlah di sini gitu ya, akar 2/3. Nah, kita pengen nilai cos tetanya lebih dari akar 2/3. Berarti kan wilayahnya yang di sini ya. Nah, di sini itu kan berarti tercapai daripada posisi sudut. Nah, batasnya ini kan ini sudutnya adalah cos inverse akar 2/3. Jadi kita pengen berarti wilayah yang menghasilkan cosnya lebih besar daripada akar 2/3 itu adalah yang sudutnya kurang dari cos inverse akar 2/3. Artinya tetanya itu harus kurang dari cos inverse akar 2/3 yang mana ini adalah nilainya kalau dihitung 35,3 derajat ya. Sesuai dengan yang diinginkan soal ya. Bahwa diminta untuk buktikan bahwa agar bola tertinggal di belakang papan, buktikan bahwa tetanya harus kurang dari 35,3 derajat. Dan memang kita dapatkan memang agar tadi bolanya tertinggal dari papan, itu akhirnya adalah theta harus kurang dari atau sama dengan 35,3 derajat. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke bagian B. B, dengan asumsi papan tersebut memiliki panjang 1 meter dan ditopang pada sudut theta, eh, pada sudut batas theta dari bagian A. Jadi tetanya ini gunakan hasil batas dari yang A, berarti batasnya itu di 35,3 derajat ini. Panjang batangnya adalah 1 meter. Tunjukkan bahwa cangkir tersebut harus berada pada jarak 18,4 cm dari ujung yang bergerak. Artinya ujung yang bergerak itu kan itu ini ya, ujung yang bergerak tuh ini. Jadi berarti dia nanya jarak cangkir terhadap ujung bergerak. Nah, di sini buktikan bahwa jarak cangkirnya haruslah 18,4 cm. Oke, kalau kita visualkan lebih detail, maksud jarak cangkir dari ujung bergerak itu adalah yang X kecil ini ya. Jadi X ini itu adalah jarak cangkir dari ujung bergerak. Ujung bergerak kan ini, sedangkan ujung porosnya kan ada di sisi bawah. Nah, kita mencari X-nya. Nah, kan diinginkan bahwa bolanya itu nanti masuk ke dalam cangkir ya. Berarti kan karena bolanya itu geraknya lurus vertikal, maka RC ini itu harus apa namanya tepat di bawah bola kan. Berarti RC ini adalah proyeksi horizontal dari L. Jadi RC adalah L cos theta. Cos theta-nya adalah akar 2/3. Maka RC berarti adalah akar 2/3 dari L. X itu adalah L min RC. Ya maka kita dapat X-nya adalah 1 min akar 2/3 dari L. Dengan L-nya adalah 1 meter atau 100 cm. Maka didapat X-nya adalah 18,4 cm. Sesuai dengan yang diinginkan soal. Oke, kurang lebih seperti itu. Next ya. Nomor 3. Gulungan kawat bermasa M dan berjari-jari R di bawah pengaruh gaya konstan F. Lihat gambar. Jadi ini ada gulungan kawat terus dikasih gaya konstan F yang bekerja di tepi atasnya sini ya. Dengan asumsi gulungan tersebut adalah silinder padat seragam yang tidak slip. Silinder padat berarti momen inersianya nanti setengah mr kuadrat, tidak slip berarti ya memenuhi kondisi bergerak mengeliling tanpa slip. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa A, percepatan pusat masanya adalah 4F/3M, dan B, gaya gesek arahnya ke kanan dan besarnya adalah F/3. Kemudian C, jika silinder mulai dari keadaan diam dan menggelinding tanpa slip, berapakah kecepatan pusat masanya setelah menggelinding sejauh D? Oke, mari kita mulai dari A, percepatan pusat massa terlebih dahulu. Oke, jadi kita gambarkan diagram gaya lengkapnya. Ada gaya F tadi ya, bekerja di sisi atas ini. Kemudian ada gaya gesek, kita pilih aja arahnya ke kanan. Uh, Kalau gaya geseknya itu statik, arahnya kebalik itu nggak masalah ya. Justru nanti kita bisa menentukan arahnya dari tanda gaya gesek yang kita peroleh dari perhitungan. Oke, kemudian katakanlah percepatannya A ke kanan.
maka dia akan menggelinding ke kanan dengan percepatan alfa sama dengan A per R, karena akan menggelindingnya tanpa slip. Nah, di sini juga sama ya. A-nya ini bisa jadi kita tuh nanti kebalik ya menentukan arahnya. Cuman seperti di halnya di model 3, kalau arah percepatannya kita terbalik, maka dalam perhitungan berarti kita akan dapat nanti dapatnya nilainya negatif. Kalau dapatnya positif berarti arahnya benar. Nah, dengan pemilihan arah vektor-vektornya seperti ini, kita dapatkan pertama untuk gerak rotasinya, hukum 2 Newton gerak rotasi, torsinya itu kan terhadap pusat apa namanya ini terhadap pusat gulungannya itu berarti torsinya diberikan oleh gaya F dan gaya gesek. Gaya berat dan gaya normal itu tidak memberikan torsi karena dua-duanya itu lengan momennya nol terhadap pusat gulungan. Jadi terhadap pusat gulungan nanti torsinya yang memberikan torsi positif adalah F yaitu Fr. Kemudian torsi negatifnya dari gaya gesek min F kecil R. Sama dengan momen inisialnya adalah setengah mr kuadrat dikali A per R. R-nya coret semua didapat. Kita di sini bisa pindah ruaskan min F ini ke kanan jadi negatif, jadi positif. Kemudian ini setengah MA kita pindahkan ke kiri. Didapat F kecil adalah F besar min setengah MA. Simpan sebagai persamaan satu. Berikutnya dari gerak translasi di arah horizontal, resultan gayanya kan berarti F besar tambah F kecil sama dengan M besar A. Substitusi F kecil dari persamaan satu kita dapat F besar tambah F besar min setengah MA sama dengan MA. Setengah MA minus pindahin kanan jadi positif, setengah tambah 1 jadinya 3/2 MA, di kiri 2F. Berarti kan kita dapat A-nya adalah 4F per 3M. Nah ini positif ya, berarti arah pemilihan A kita itu benar. Oke, terbukti percepatannya sekian. Nah untuk yang B, buktikan juga bahwa gaya geseknya itu arahnya ke kanan dan besarnya F per 3. Oke, ini udah ke kanan ya, berarti kita tinggal cek aja dan pastikan bahwa F-nya ini positif. Oke, substitusi nilai A-nya tadi 4F per 3M ke dalam persamaan 1, maka kita dapat ini setengah M kali A, A-nya 4F per 3M, masanya cancel, 4 bagi 2 itu jadinya 2, 2 per 3. Berarti kan ini F dikurangi 2 per 3F ya, tentu hasilnya kan sepertiga F. Positif berarti arahnya benar ke kanan. Ya, terbukti ya bahwa gaya geseknya itu arahnya ke kanan dan besarnya adalah sepertiga dari gaya yang diberikan di atasnya. Yang C, jika silinder mulai dari keadaan diam dan menggelinding tanpa selip, berapakah kecepatan pusat massa setelah menggelinding sejauh D? Oke, berarti di sini kita bisa gunakan GLBB. Kita udah dapatkan A-nya ya, A-nya adalah 4F per 3M, maka awalnya diam dan setelah bergelinding sejauh D, berarti gunakan GLBB, kita dapat kecepatan akhir kuadratnya adalah kecepatan awal kuadrat plus 2AD. Kemudian A-nya adalah 4F per 3M, maka V-nya tinggal diakarkan saja, yaitu akar 8FD per 3M. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, berikutnya. Sebuah papan bermasa M besar sama dengan 6 kg terletak di atas dua roll silinder padat identik. Nah, karena silinder pada roll padat identik ya, silinder padat identik, berarti ini momen inersianya nanti sama kayak cakram setengah mr kuadrat. Dia punya jari-jari R sama dengan 5 cm dan masanya 2 kg masing-masing. Papan ditarik oleh gaya horizontal F sebesar 6 Newton ke arah kanan yang diberikan pada ujung papan dan tegak lurus terhadap sumbu silinder yang sejajar. Ya, sumbu silindernya sejajar, tapi arah gaya F-nya ini tegak lurus dengan sumbu silinder ya, seperti pada gambar lah ya. Berikutnya, silinder menggelinding tanpa selip pada permukaan datar. Oke, jadi silindernya tidak selip ya terhadap lantai di sini. Tidak ada selip juga antara papan dan silinder. Jadi berarti semua gaya gesek yang bekerja itu gaya gesek statik. Pertanyaan A, temukan percepatan awal papan pada saat silinder berjarak sama dari ujung papan. Jadi saat apa namanya silinder ini berjarak sama dari ujung papan, tentukan percepatan awal papan. Oke, kita fokus ke bagian A dulu. Berarti kan kurang lebih diagram gayanya seperti ini ya. Jadi silindernya itu punya jarak yang sama terhadap ujung papan. Nah, kakak namakan X di sini. Jadi X-nya sama gitu ya. Kemudian maka kalau X-nya sama, berarti nanti gaya normal yang bekerja pada papan dan silinder itu sama juga. Jadi dari silinder pada papan itu gaya normalnya sama. Karena di sini dia masih apa namanya silindernya ini berjarak sama dari ujung-ujung papannya. Soalnya kalau jaraknya udah beda, nanti gaya normalnya ini akan berbeda. Dan kita nanti bisa cari hubungan gaya normalnya dari kondisi bahwa papannya tidak berputar. Karena papannya kan cuma bergerak horizontal ya. Kemudian kalau kalian ingat kita udah pernah bahas sebelumnya bahwa kalau ada benda yang berpenampang lingkaran di sini, contohnya silinder ya,
kalau dia menggelinding tanpa slip dengan percepatan pusat massanya adalah A, maka titik atasnya itu punya percepatan 2 kali lipatnya. Nah, papan ini kan dia kontak dengan permukaan atas silindernya, berarti ya dia percepatan papan adalah 2 kali percepatan pusat massa silinder. Dan untuk kedua silinder itu sama ya. Kemudian papan kan ditarik dengan gaya F eksternal di sini, maka harusnya gaya gesek statik dari silinder pada papan yaitu F ini itu arahnya ke belakang. Jadi pada papan arahnya ke belakang, maka aksi reaksi pada silinder berarti arah gaya geseknya adalah ke depan. Ini interaksi gaya gesek dengan papan ya. Sama ya untuk silinder belakang dan depan karena tadi sistemnya masih simetri. Berikutnya untuk yang dari lantai ini kakak pilih aja gaya geseknya F1 itu arahnya ke kanan. Benar atau enggaknya kan nanti tergantung dari perhitungan ya. Karena walaupun salah arah ini juga nggak masalah ya untuk gaya gesek statik. Berikutnya silinder mengelilingi tanpa slip maka berlaku alfa sama dengan A per R. Ya, itu saja yang diperluin. Oke, sekarang eh, mari kita hitung percepatan awal papan ya. Berarti kan kita tinjau untuk papan, resultan gaya di arah horizontal kan berarti F besar dikurangi 2 kali gaya gesek dari silinder yaitu F kecil sama dengan M besar kali 2A. Maka dari sini kita dapat F kecil nanti adalah setengah F besar min MA. Oke, simpan sebagai persamaan satu. Berikutnya kita tinjau silinder, tinjau salah satu aja. Misalkan kakak tinjau yang depan, ya kan untuk yang depan atau yang belakang sama aja ya karena simetri. Jadi yang depan ini kalau kita tinjau torsinya dulu, torsi apa namanya hukum 2 Newton gerak rotasinya. Pilih arah positifnya searah jarum jam, maka torsi yang memberikan torsi apa namanya gaya yang memberikan torsi positif adalah gaya gesek yang atas nih. Karena dia cenderung memutar searah jarum jam. Lengan momennya adalah basically jari-jari silinder berarti FR. Yang F1 itu cenderung putarannya adalah berlawanan jarum jam. Berarti torsinya negatif min F1R. Sama dengan ini kan silinder padat jadinya setengah MR kuadrat. Momen inersianya dikali alfanya tadi berlaku gerak mengelilingi tanpa slip. Berarti alfanya adalah A per R. Coret R-nya. Kemudian di sini kan ada F kecil. F kecilnya tadi adalah di persamaan satu setengah F besar min MA. Substitusi ke sini. Maka ini jadi setengah F besar min MA dikurangi F1 sama dengan setengah MA. Maka di sini kita bisa dapat F1. F1 adalah setengah F besar min ini gabungin dengan ini keluarkan A-nya akan didapat M besar plus setengah M kecil A. Oke, persamaan 2. Nah, baru berikutnya kita tinjau gerak horizontal si silinder. Jadi di arah horizontal dengan arah positifnya ke kanan, resultan gayanya berarti adalah F ditambah F1 sama dengan nanti MA. F-nya kita udah punya di persamaan 1, F1 juga udah punya di persamaan 2. Substitusi keduanya kita dapat seperti ini. Kemudian ini setengah F ditambah setengah F jadinya kan F. Kemudian sisanya ini min MA. Kemudian min M besar tambah setengah M kecil kali A. Pindahkan semuanya ke kanan. Keluarkan A-nya. Maka kan kita dapat M besar tambah setengah M kecil tambah M kecil dikali A. Ini kan jadinya 2M besar plus 3 per 2M kecil dikali A. Samakan penyebutnya jadinya 4M besar plus 3M kecil per 2 dikali A. Maka A-nya adalah 2F per 4M besar tambah 3M kecil. Berarti kalau yang ditanya adalah percepatannya papan, berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti 2A ini adalah percepatan papan 4F per 4M ditambah 3M kecil. Kalau dihitung nilainya sekitar 0,4 meter per second kuadrat. Oke. B, temukan percepatan silinder. Ya, percepatan silinder basically A-nya ya, itu 2F per 4M besar tambah 3M kecil. Oke, ini harusnya salah. Ini harusnya 0,2 setengahnya. Typo ya. Yang terakhir C, gaya gesek apa yang bekerja pada saat ini? Nah, gaya gesek yang bekerja tentu adalah gaya gesek statik. Dan besarnya masing-masing adalah substitusi aja nilai A ke dalam persamaan satu dan persamaan 2. Juga substitusi nilai F-nya nanti didapat F-nya itu 0,6 Newton, F1-nya 0,2 Newton. Seperti itu. Dan di sini kan F-nya dapatnya positif ya. Berarti ya arahnya benar gitu. Bahwa pada papan gaya pada dari silindernya gaya geseknya adalah ke belakang. Kemudian dari papan pada silinder arahnya ke depan. Kemudian dari lantai pada masing-masing silinder arahnya adalah ke depan juga. Jadi ya karena ini dapatnya positif semua berarti pemilihan arah di sini itu benar. Seperti itu. Next, nomor 5.
Gulungan benang terdiri dari silinder berjari-jari R1 dengan tutup ujung berjari-jari R2. Oke, ini gulungan benang seperti yang digambarkan dalam tampilan ujung yang ditunjukkan pada gambar. Ini sebenarnya uh, uh, ya, gini sih. Sebenarnya kalau kalian apa namanya tahu silinder benang itu ya, silinder benang itu bentuknya kurang lebih gini ya. Kita coba bikinkan visual 3D-nya. Jadi kurang lebih dia itu kalau 3D-nya gini. Ntar ya agak susah gambarnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Semoga ini bisa dipahami ya gambarnya. Nah, jadi dia kayak ada apa namanya silinder dalamnya, terus ada tepi penutup sampingnya. Nah, nanti benang itu dililitkan di dalam sini nih. Kurang lebih visualnya jadi kan tampak ujungnya kayak gini ya. Karena kan disebutkan ini tampak tampilan ujungnya ya. Tampilan ujung itu maksudnya dilihat dari sisi sebelah sini nih. Kalau dilihat dari sisi sebelah sini kan tampak sampingnya jadi kayak gini. Ya sebenarnya lebih enak disebut tampilan samping sih ya. Ya udah kita ganti aja dengan tampilan samping. Oke, seperti itu. Nah, kemudian massa gulungan termasuk benang di dalamnya itu adalah M kecil dan momen inersianya terhadap sumbu yang melalui pusatnya adalah I. Gulungan diletakkan pada permukaan horizontal yang kasar sehingga dapat menggelinding tanpa tergelincir saat gaya T yang bekerja ke kanan diberikan pada ujung benang yang bebas. Jadi ujung benang yang bebas itu ada di sisi bawah dan ketika ditarik dengan T, nanti si gulungan akan menggelinding tanpa slip, tanpa tergelincir. Pertanyaan A adalah, tunjukkan bahwa besarnya gaya gesek yang diberikan oleh permukaan pada gulungan itu diberikan oleh F sama dengan ini. Yang B tentukan juga arah gaya geseknya. Nah, di sini tuh kita jadinya harus ini ya, tebak-tebak arah gaya geseknya kemana. Sebenarnya guys, itu ada cara nebaknya ya. Jadi, bukan nebak sih, lebih tepatnya memang dihitung ya. Jadi ada cara untuk menghitung arah gaya geseknya. Jadi gini, cara untuk menentukan arah gaya gesek itu adalah dengan cara arah gaya gesek bisa ditentukan dengan melihat arah gerak titik kontak, arah ini kenapa tipenya banyak juga ya. Oke, kita perbaiki dulu ya. Dengan melihat arah gerak titik kontak saat tidak ada gesekan. Nah, lebih tepatnya gini. Jadi, arah gaya gesek itu bisa ditentukan dengan melihat arah gerak titik kontak saat tidak ada gesekan. Nah, titik kontaknya kan ada di bawah sini ya. Kita anggap tidak ada gesekan dulu. Jadi, kalau tidak ada gesekan, kemana nih arah geraknya? Nah, kita bisa hitung percepatan totalnya ya dari titik kontak yang paling bawah. Pertama, kalau kita anggap tidak ada gesekan, berarti ya tidak ada gaya gesek di sini. So, yang memberikan torsi putaran itu hanyalah gaya tegangan doang ya. Lengan momennya tentu adalah yang ini jari-jari dalamnya yaitu R1. Kemudian berarti TR1 sama dengan I alfa. Alfanya berarti arahnya searah dengan arah putaran yang diberikan T ya. Ini kecenderungan putarannya kan apa nih berlawanan jarum jam. Berarti TR1 sama dengan I alfa. Maka kalau kita kalikan R2, kita dapat alfa R2 adalah TR1 R2 per I. Kemudian dari arah horizontal tentu arah percepatannya ke kanan. Jadi T sama dengan MA, A-nya adalah T per M. Nah, titik K ini berarti kan dia itu percepatan totalnya adalah percepatan titik K terhadap lantai, berarti adalah percepatan titik K terhadap pusat massa, itu adalah alfa R2 kan, percepatan tangensial, ditambah percepatan pusat massa terhadap lantai, yaitu A. Jadi jumlahkan A dan alfa R2 vektornya. Karena searah, jadi tinggal ditambahkan saja. Nah, ini adalah percepatan titik K. Nah, ini kan jadinya A ditambah alfa R2 ya. Jadinya kita bisa dapatkan bahwa A-nya ini adalah T per M, alfa R2-nya adalah T R1 R2 per I. Ini kan pasti positif ya. Karena ini pasti positif, maka pasti titik kontaknya ini cenderung selipnya ke arah kanan. Jadi cenderung selipnya ke arah kanan, maka arah gerak titik K itu ke kanan, maka arah gaya geseknya berlawanan dengan arah selipnya yaitu ke kiri. Jadi arah gaya geseknya sebenarnya adalah ke kiri. Jadi untuk bagian B ini sebenarnya bisa langsung dihitung lewat kondisi seperti ini. Jadi kita tinjau dengan menganggap gesekannya nggak ada dulu. Kita lihat gerakan dari titik kontak yang harusnya ada gesekan. Kita tinjau tanpa gesekan kemana arah selipnya.
maka harusnya G gesek muncul untuk melawan arah slip tersebut. Oke, jadi arah G geseknya ke kiri. Sekarang mari kita buktikan secara perhitungan ya. Jadi eh, pada dasarnya arah G gesek bisa ditentukan dengan memilih dulu arahnya di awal, kemudian cek tandanya plus atau minus setelah dihitung. Jika plus maka arahnya benar, jika minus berarti arahnya terbalik. Kita pilih dulu arahnya ke kiri ya. Kemudian kita tinjau gerakannya pakai hukum 2 Newton. Pertama untuk torsinya itu berarti torsi kita anggap saja dia menggelinding maju dulu ya ke kanan dengan percepatan A, maka alfanya kan berarti A per R2, arahnya seperti ini. Nah, dalam kondisi ini kita bisa dapatkan bahwa torsi positifnya nanti diberikan oleh G gesek, berarti F dikali lengan momennya. Untuk G gesek kan dia bekerjanya di tepi luar, berarti lengan momennya adalah R2. Kemudian untuk tegangan tali, dia torsinya negatif ya, karena cenderung memutarnya itu berlawanan jarum jam. Lengan momennya adalah R1, berarti minus T R1 sama dengan I kali alfa. Alfanya adalah A per R2. Dari sini, uh, kita kalikan dengan R2 per I, kita dapat nanti A adalah ini. F R2 kuadrat per I min T R1 R2 per I. Berikutnya, tinjau gerak horizontalnya, itu berarti nanti kan diberikan oleh T dikurangi F sama dengan nanti MA. Oke, substitusi A dari persamaan 1 ke sini. Maka kita dapatkan, oh ya, di sini kenapa kakak menyatakannya dalam T? Karena kan memang gaya T-nya itu diberikan ya. Jadi gaya T itu adalah variabel yang diketahui. Sedangkan A ini variabel yang tidak diketahui. Jadi kita akan mencari gaya gesek, jadi substitusi A-nya. Oke, A-nya substitusi dari persamaan 1, maka kita dapat M besar kali F R2 kuadrat per I, kemudian ini min M T R1 R2 per I. Kelompokkan F dengan F, T dengan T. F-nya ini yang minus ke pindahin ke kanan, yang T-nya juga yang minus ke pindahin ke kiri. Maka didapat dengan mengeluarkan T-nya didapat nanti 1 plus M R1 R2 per I. Kalau yang F nanti 1 plus M R2 kuadrat per I. Samakan penyebut, nanti bisa dituliskan kayak gini. Nah, ini sama-sama punya per I-nya bisa kita coret. F-nya berarti tinggal bagikan saja. Jadi F adalah sama dengan T dikali I plus M R1 R2 per I plus M R2 kuadrat. Sama seperti yang di soal ya. Sama persis. Dan ini tuh positif, maka karena tandanya positif, berarti arahnya itu benar ya, yaitu arahnya adalah ke kiri. Tambahan saja, terkait dengan arah A-nya, di sini kita juga bisa cek, substitusi lagi F yang sudah didapat ini ke dalam persamaan 1, dan dengan sedikit aljabar, kita dapatkan nanti A-nya seperti ini. Dan ini, karena R2 lebih besar daripada R1, maka A-nya positif. Jadi, nilai A-nya itu positif, artinya arah A-nya benar, yaitu arah A-nya adalah ke kanan. Seperti itu. Jadi visual yang kakak berikan di sini itu semua arahnya benar. Kalau salah kita akan dapat apa namanya nilainya nanti negatif. Oke, next berikutnya nomor 6. Sebuah kumparan silinder berongga seragam memiliki jari-jari dalam R per 2. Jadi di sini adalah silinder berongga yang putih ini ya. Dia itu jari-jari dalamnya adalah R per 2, jari-jari luarnya adalah R. Berarti sisanya di sini apa namanya R dikurangi R per 2 ya, jadinya R per 2 juga. Dan massa silinder berongganya ini adalah M besar. Lihat gambar. Kumparan tersebut dipasang sedemikian rupa sehingga berputar pada poros horizontal yang tetap. Poros horizontalnya adalah ini yang oranye ya, itu diam porosnya. Sebuah penyeimbang bermassa M kecil dihubungkan ke ujung tali yang dililitkan di sekeliling kumparan. Jadi di sini tali dililitkan ke kumparan silindernya dan nanti dihubungkan ke massa kecil M di sini. Kemudian penyeimbang di sini atau ya beban M kecilnya ini ya, dia jatuh dari keadaan diam pada T sama dengan 0 sejauh Y pada waktu T. Jadi setelah waktu T dia turun sejauh Y. Tunjukkan bahwa torsi akibat gaya gesek antara kumparan dan poros diberikan oleh ini. Nah, jadi di sini tuh berarti ada gesekan ya, dan gesekannya itu sama seperti gaya gesek normal. Torsi gaya gesek ini juga cenderung berlawanan dengan arah gerakan. Berarti di sini lebih tepatnya adalah berlawanan dengan arah putaran. So, mari kita bahas dulu. Pertama di sini untuk silinder berlubang ya. Silinder berlubang atau cakram berlubang itu momen inersianya ini ada kita sudah pernah bahas ya perhitungannya di apa namanya bagian momen inersia di bagian B. Kalian cek saja soal yang tentang ban itu kita ada membahas perhitungan untuk silinder berlubang atau cakram berlubang. Itu momen inersianya adalah setengah kali massa totalnya dikali dengan nanti kuadrat dari jari-jari dalam dan jari-jari luarnya dijumlahkan. Jadi jari-jari dalamnya setengah R,
jari-jari luarnya R kuadrat. Berarti jumlahkan kuadratnya. Setengah R kuadrat dikuadratin jadinya kan seperempat R kuadrat. Ditambah 1 R kuadrat jadinya 5/4 R kuadrat. 5/4 kali setengah jadinya 5/8 MR kuadrat. Nah ini adalah momen inersia dari si silinder berongganya. Berikutnya, porosnya ini diam. Jadi kalau misalkan kita lihat arah putarannya, maka harusnya kan M ini bergerak turun sedemikian hingga silindernya berputar searah jarum jam. Maka gaya geseknya itu akan memberikan torsi yang berlawanan dengan arah gerakan. Jadi arah torsinya adalah ke arah di sini ya. Arah putarannya di sini itu berlawanan jarum jam. Maka torsi total yang bekerja pada sistem di sini adalah silindernya maksud kakak. Jadi torsi total yang bekerja pada silinder itu adalah torsi dari tegangan tali itu adalah plus TR dikurangi torsi gaya gesek yaitu min tau F sama dengan I alfa. I-nya tadi adalah 5/8 MR kuadrat, alfanya. Nah, di sini si bolanya ini katakanlah turun dengan percepatan A, maka talinya kan juga punya percepatan A dan talinya kan terhubung ke tepi silinder luarnya. Maka percepatan tangensial luarnya ini adalah juga A, berarti alfanya adalah A per R. Seperti itu. So, torsi F-nya berarti adalah kita bisa keluarkan R di sini dikali nanti T min 5/8 MA. Oke, ini persamaan satu. Berarti untuk mencari torsi gaya geseknya cukup kita cari percepatan A dan juga tegangan talinya. Nah, kemudian di sini tuh ya percepatannya sebenarnya bisa dicari nanti dari GLBB karena kan diketahui jarak tempuh Y dalam waktu T-nya. Berarti kita substitusi tegangan talinya sekarang. Untuk tegangan talinya bisa kita lihat dari persamaan gaya untuk M. Jadi dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka dengan pemilihan arah positif ke bawah, resultan gayanya adalah MG min T sama dengan MA, maka T adalah MG min MA. Substitusi 2 ke 1, kita dapat nanti tau F sama dengan R dikali MG min MA min 5/8 M besar dikali A. Nah, M kecil itu melakukan GLBB turun dari keadaan diam. Berarti Y sama dengan setengah AT kuadrat, maka A-nya adalah 2Y per T kuadrat. Substitusi ini ke persamaan 3, didapat TF-nya, tau F-nya adalah R dalam kurung MG min 2MY per T kuadrat min 5M besar Y per 4T kuadrat. Ya, sama persis seperti yang diminta di sini. Oke, jadi jawabannya benar segitu. Next, nomor 7. Sebuah cakram padat seragam dengan jari-jari R besar diputar dengan kecepatan sudut omega I terhadap sumbu yang melalui pusatnya. Oke, sumbu yang melalui pusatnya adalah ini. Saat masih berputar pada kecepatan ini, cakram tersebut diletakkan dalam kontak dengan permukaan horizontal dan segera dilepaskan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi dia awalnya tidak kontak dengan permukaan ya. Jadi cuman punya agak ngambang gitu. Kemudian kecepatan awal sudutnya adalah omega I dan dia dilepaskan begitu saja. Artinya keadaan awalnya dia tidak punya kecepatan linear. Dia hanya punya kecepatan sudut. Artinya akan terjadi slip. Dan pertanyaannya adalah yang A dulu. Berapakah kecepatan sudut cakram setelah terjadi gerak menggelinding murni? Oke, mari kita visualkan. Jadi pertama, saat keadaan awal, dia hanya berputar dengan kecepatan sudut omega I, ini saat T sama dengan 0. Kemudian dia dijatuhkan sehingga bersentuhan dengan permukaan lantai. Nah, di sini tentu titik bawahnya ini sedang punya kecepatan tangensial ke arah kiri ya omega IR, maka pasti akan terjadi slip. Slipnya ini kan ke arah kiri ya, maka gaya geseknya pasti ke arah kanan nanti. Kayak kita tinjau kondisi setelah beberapa waktu ya, katakan T tertentu yang lebih dari 0 gitu. Maka di saat ini ada gaya gesek yang bekerja ke kanan, kemudian ada gaya berat dan gaya normal juga. Kemudian gaya geseknya ini akan memberikan perlambatan ke arah berlawanan jarum jam. Kemudian tapi gaya gesek F ini juga memberikan percepatan ke arah kanan. Sampai nanti suatu ketika tercapai kondisi di mana kecepatan sudutnya berkurang sampai akhirnya omega saat T besar dan kecepatan pusat masanya di sini sekarang menjadi PT besar. Dan saat ini saat T sama dengan T besar itu adalah kondisi ketika sudah tercapai gerak mengeliling tanpa slip. Jadi berlaku syarat mengeliling tanpa slip itu V sama dengan omega R. Oke. Nah, kita ditanya di sini berapa kecepatan sudut cakram setelah terjadi gerak mengeliling murni. Berarti kita nyari omega saat T besar. Nah, maka prosesnya adalah kita bisa hitung dulu masing-masing percepatan sudut dan percepatan linearnya. Untuk percepatan sudutnya kita pilih arah positifnya di sini berlawanan jarum jam, maka torsinya kan diberikan oleh F. So, FR sama dengan setengah MR kuadrat alfa. Ini kan cakram ya, jadinya setengah MR kuadrat. Momen inersianya, coret R-nya didapat. Alfa adalah 2F per MR. Kemudian dari arah horizontal, F sama dengan MA, maka A-nya adalah F per M. Berikutnya,
Dari GLBB untuk M kita dapat dia tidak punya kecepatan awal, jadi VT sama dengan AT. Kemudian GMBB-nya omega T berarti adalah kecepatan sudut awal dikurangi alfa T. Karena arah alfanya dengan arah omeganya berlawanan ya, jadi dia gerak melingkar yang diperlambat. Maka saat sebagai fungsi waktu kita bisa tuliskan seperti ini dengan substitusi alfa dan A-nya ya. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini, saat sudah menggelinding murni, maka kan berlaku kondisi gerak menggelinding tanpa slip, katakanlah saat T besar, substitusi dari persamaan 1 dan 2 dan T-nya ganti T besar. Kita dapat waktunya ya. Jadi waktu saat dia sudah menggelinding tanpa slip, T besarnya adalah M besar per F dikali sepertiga omega IR. Nah, ini tinggal kita substitusi kembali ke omega T besar. Tadi kan omega T besarnya adalah ini ya, 2F per MR T. Nah, T-nya ganti dengan ini. Maka kita apa namanya substitusi di sini M-nya cancel, F-nya cancel, R-nya cancel. Ini nanti sisanya adalah 2/3 omega I. Jadi omega I dikurangi 2/3 omega I. So, kecepatan sudut saat dia sudah mengelilingi tanpa slip adalah sepertiga dari kecepatan sudut awalnya. Seperti itu. Oke, itu bagian A. Berikutnya bagian B. Tentukan perubahan fraksional dalam energi kinetik dari saat cakram diletakkan hingga bergerak mengelilingi murni. Oke, perubahan fraksional energi. Jadi perubahan energi itu berarti dia nanya perubahan energi kinetiknya, berarti energi kinetik akhir kurang awal, tapi fraksional ya. Fraksional itu maksudnya dirasiokan ke energi kinetik awal. Jadi delta K per K awalnya itu berapa? Tentu negatif ya, karena delta K-nya kan pasti akan berkurang. Jadi eh, kita cari dulu kecepatan akhir pusat masanya. Tentu kecepatan akhir pusat masanya bisa diperoleh dengan dua cara. Pertama, bisa dengan cara dari persamaan satu substitusi nilai waktu kita dapat nanti sepertiga omega IR atau simply sebenarnya tinggal omega ini kali R saja karena kan dia sudah mengelilingi tanpa slip ya. Jadi P-nya adalah omega R. Ya, memang benar bahwa P-nya nanti sepertiga omega I dikali R. Karena omega I sepertiga omega I adalah kecepatan sudut akhirnya. Nah, EK awal dia hanya bergerak rotasi saja yaitu setengah dikali I-nya terhadap PM kan setengah MR kuadrat omega I kuadrat. Dia tidak bergerak VM-nya, jadi dia hanya murni berotasi. So, energi kinetik awalnya adalah seperempat MR kuadrat omega I kuadrat. Kemudian saat menggelinding murni, berarti ada komponen apa namanya nih, translasi pusat masanya setengah M V kuadrat. Kemudian juga ada gerak uh, rotasinya setengah I omega kuadrat. Nah, kita bisa nyatakan dalam V semua. Nanti substitusi momen inersianya dan omeganya kan tidak slip berarti V per R kuadrat kan jangan lupa coret R kuadratnya maka jumlahkan ini seperempat tambah setengah jadinya 3/4 MV kuadrat. Nah V kuadratnya tadi kan dari sini ya ini kuadratkan jadi 1/9 omega I kuadrat R kuadrat maka kita bisa tuliskan susunannya kita susun ulang sebagai berikut. Jadi ini 3 dan 9 jadi sepertiga. Sepertiga taruh di depan, ini adalah seperempat MR kuadrat omega I kuadrat. Tidak lain, ini adalah energi kinetik awalnya, K0. So, delta K-nya berarti adalah K akhir kurangi K awal, berarti sepertiga dikurangi 1, hasilnya adalah min 2/3 K0. Maka perubahan fraksionalnya itu adalah min sepertiga. Jadi energi kinetik akhirnya hanyalah sepertiga, apa namanya, perubahan energi kinetiknya. Berarti ini energi kinetik yang hilangnya yaitu sebesar sepertiga dari energi kinetik awal. Next. Oke, asumsikan koefisien gesekan antara cakram dan permukaan adalah mu. Tentukan berapa interval waktu setelah meletakkan cakram sampai sebelum gerak mengelilingi murni dimulai. Berarti ini tuh basically dia nanya waktu T besar yang ada di persamaan 3. Cuman yang di sini itu kan kita masih menyatakan gaya geseknya dalam F ya. Sekarang kita bisa substitusi F-nya. Jadi F-nya ini kan pasti gaya gesek kinetik, mu N, N-nya tentu adalah gaya normalnya mg, maka F-nya adalah mu mg. Kita substitusi ke persamaan 3, M per F, F-nya mu mg dikali sepertiga omega IR. Maka T-nya adalah omega IR dibagi 3 mu G. Oke, ini adalah waktu sampai akhirnya dari mulai bergerak, mulai dijatuhkan di lantai sampai dia bergerak mengeliling tanpa slip ya. Next, terakhir pertanyaan bagian D. Seberapa jauh cakram bergerak sebelum gerak mengeliling murni dimulai? Berarti dia menanyakan jarak tempuh sampai akhirnya gerak mengeliling murni tercapai ya, yaitu berarti X saat T besar. Nah, ini sebenarnya tinggal gunakan GLBB saja teman-teman, karena kan cakram itu dia mulai tanpa kecepatan ya. Jadi simply setengah AT kuadrat, berarti saat T besar berarti setengah A-nya adalah F per M T kuadrat. F-nya adalah mu mg, berarti dibagi M nih jadi mu G. Nah, T besar kuadratnya substitusi dari sini. Omega I kuadrat, R kuadrat, 9 mu kuadrat, G kuadrat. Sederhanakan, nanti didapat XT-nya adalah Omega I kuadrat, R kuadrat per 18 mu G. Nah, ini adalah jarak tempuh total cakramnya sampai akhirnya dia gerak mengelilingi murni dimulai.
Nah, kemudian ini nanti ada alternatif ya. Alternatifnya kita bisa bahas nggak ya? Oke, kakak akan bahas aja alternatifnya. Cuman kalian nanti mungkin akan perlu masuk dulu ke modul 7 ya. Jadi mungkin bisa skip dulu bagian ini untuk sekarang. Tunggu sampai kalian udah mempelajari modul 7. Nanti kalau udah belajar modul 7, baru balik lagi ke sini untuk menyimak penjelasan yang ini. Oke, tapi kakak akan tetap bahas di video ini. Jadi, ini alternatif metodenya yaitu menggunakan pengetahuan momentum angular. Nah, sederhananya nanti adalah momentum angular itu kekal kalau torsi terhadap suatu poros itu nol. Nah, torsi terhadap poros yang nol itu adalah titik kontak. Jadi titik kontak itu nanti torsi total yang bekerjanya itu nol, sehingga nanti momentum angularnya kekal terhadap titik kontak. Sehingga kita bisa langsung saja gunakan konservasi momentum angular di kondisi awal dan kondisi akhir. Nanti kondisi awalnya adalah seperti ini, kondisi akhirnya seperti ini. Dan ya kita langsung dapat nanti omeganya adalah sepertiga omega. Kemudian untuk B-nya ya sebenarnya sama sih, untuk B-nya tidak beda ya. Untuk yang C-nya kita bisa gunakan teorema impuls momentum. Jadi G geseknya kan konstan, maka impuls totalnya F kali T sama dengan perubahan momentum. Nah, dari sini T-nya bisa langsung didapat omega IR per 3 mu G. Kemudian untuk jarak tempuhnya ini bisa pakai GLBB atau bisa juga sebenarnya teman-teman pakai apa namanya gerak relatif ya. Ya pakai teorema usaha energi juga bisa. Nah, jadi kalau pakai teori usaha energi, berarti kan usaha G gesek sama dengan perubahan energi kinetik dan perubahan potensial. Potensialnya kan perubahannya nol karena dia ada di bidang horizontal yang sama. Jadi hanya ada perubahan energi kinetik saja. Yang mana ini sudah kita hitung sebesar min 2 per 3 K0. Nah, usaha G geseknya tentu negatif ya, karena pasti arah slipnya berlawanan dengan arah G geseknya. Cuman nanti minusnya akan cancel. Didapat nanti X slipnya itu adalah omega I kuadrat R kuadrat per 6 mu G. Ini adalah jarak total slipnya. Kemudian, eh, hmm, nah untuk apa namanya total jarak slip G geseknya, kita bisa hitung selisih dari nanti gerak pusat massa dan juga gerak tepi cakramnya. Jadi kalau gerak pusat massanya dulu, ini kan dalam selang waktu T besar, berarti perpindahannya adalah setengah AT kuadrat. Kalau relatif PM cakram, maka titik bawahnya ini akan slip sepanjang X2 adalah theta R, tetanya berarti omega IT min setengah alfa T kuadrat. Nah, kalau dihitung masing-masing X1 dan X2-nya, nanti X1 itu ternyata adalah sepertiga X slip, X2 adalah 4 per 3 X slip. Dan secara total, nanti tuh arah slipnya itu ke kiri ya. Jadi arah slipnya ke kiri, makanya arah geseknya itu ke kanan. Dan X slipnya itu berarti adalah selisih nanti dari X2 dan X1. Ya sebenarnya sih kalau kita nyari pertanyaan D itu kan seberapa jauh total si apa namanya di sini si cakram berpindah ya. Sebenarnya X1 tuh udah dapat ya. Jadi X1 itu kan setengah AT kuadrat, itu sebenarnya udah selesai ya. Jadi nggak perlu sampai perhitungan teorema usaha energi sebenarnya. Ini kakak cuman pengen menjelaskan bahwa teorema usaha energi juga sebenarnya tetap berlaku ya. Cuman berlakunya itu harus dihitung terhadap jarak selipnya. Karena kan jarak selip dengan jarak perpindahan pusat massa asli cakramnya itu berbeda ya. Karena selipnya itu kan jarak relatif antara gerakan tepi cakram dan juga lantai. Makanya di sini agak beda. Jadi kalau misalkan kalian pakai teorema usaha energi dan memakai apa namanya jarak kerja gaya gesek statiknya ini bukan X-slip, itu akan menghasilkan hasil perhitungan yang salah. Ya, sebenarnya seperti itu saja karena X1-nya itu sudah selesai di sini ya. Ini sama persis dengan jawaban yang sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Eh, kita lanjut nomor 8, percepatan sudut awal. Di sini terdapat sebuah cakram seragam dengan massa M dan jari-jari R besar terletak pada bidang vertikal dan diputar di pusatnya. Artinya dia tuh punya poros ada di pusat cakramnya. Lalu ada sebuah tongkat dengan panjang L dan massa jenisnya seragam lambda direkatkan secara tangensial pada ujung atasnya ke cakram. Jadi ujung atas tongkatnya ini dilekatkan secara tangensial ke cakram seperti pada gambar tampak samping berikut ini. Berikut sehingga nanti dia membentuk objek kaku dengan cakram. Artinya dia nempel ya. Di sini tuh geraknya akan berbarengan nanti.
Berikutnya, jika sistem dipegang dengan tongkat vertikal dan kemudian dilepaskan, pertanyaannya adalah berapakah percepatan sudut awal sistem tersebut. Jadi dari kondisi kayak digambar, terus dilepas begitu saja, berapa percepatan sudut sistem? Diberikan M, R, lambda, dan L. Oh ya, diberikan nilai M, R, dan lambda. Untuk nilai L berapakah percepatan sudutnya ini nanti akan maksimum. Oke, berarti dia menanyakan untuk panjang batang berapa, percepatan sudutnya akan maksimum. Oke, mari kita analisa. Pertama, di sini poin utama kita adalah kita cari dulu momen inersia sistem terhadap pivotnya atau poros yang ada di pusat cakram. Nah, untuk hal ini berarti ada dua momen inersia. Jadi momen inersia totalnya itu terdiri dari momen inersia cakram yang adalah setengah mr kuadrat dan juga ditambah momen inersia batang. Nah, untuk batang di sini kita perlu terapkan teorema sumbu sejajar karena yang kita ketahui adalah terhadap pusat batang momen inersianya adalah 1/12 MB L kuadrat. MB ini maksudnya massa batang. Kemudian kita pindahkan porosnya ke poros yang ada di pusat cakram. Jarak pindahnya di sini adalah D. D itu bisa kita hitung dari segitiga di sini. Tentu jarak dari PM ke ujung atas itu kan setengah panjang batangnya. Kemudian dari titik samping sini ke pusat cakram adalah R. Maka D itu adalah dari Pitagoras, D kuadrat adalah setengah L kuadrat plus R kuadrat atau seperti ini. Nah, ini tadi dari teorema sumbu sejajar, substitusi D-nya. Dan untuk massa batangnya berarti adalah lambda dikali L ya. Karena kan massa jenisnya lambda, persatuan panjang, panjangnya L, berarti ya massa total batangnya adalah lambda L. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, 1/12 lambda L, L kuadrat, kemudian lambda L dikali D kuadratnya adalah ini, 1/4 L kuadrat, di lambda L dikali 1/4 L kuadrat, kemudian lambda L juga dikali dengan R kuadrat. Sederhanakan, ini tuh nanti bisa kita tuliskan 1/4 sebagai 3/12 tambah 1/12, jadinya nanti 4/12. 4/12 itu adalah sepertiga. Jadi total suku dua ini itu adalah sepertiga lambda L pangkat 3 ditambah lambda L R kuadrat. So, momen inersia total sistemnya adalah setengah MR kuadrat plus sepertiga lambda L pangkat 3 plus lambda L R kuadrat. Oke, kalau kita keluarkan 1/6, kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, berikutnya kita momen Indonesianya udah dapat. Sekarang mari kita tinjau gerak rotasi sistem terhadap pivot. Tentu hanya ada satu gaya yang bekerja memberikan torsi di sini yaitu gaya beratnya batang. Gaya beratnya si cakram itu tidak memberikan torsi karena dia bekerjanya kan di pusat cakram. Jadi lengan momennya nanti nol. Begitu pula gaya yang bekerja dari poros yang menahan cakram itu juga totalnya nol semua terhadap poros yang ada di pusat cakram. Jadi yang memberikan torsi hanya gaya berat dari cakram yaitu gaya beratnya kan ada di pusat cakram, lambda L ini massa batangnya mg kan, M batang G, M batangnya lambda L, berarti gaya beratnya ya lambda LG. Lengan momennya nanti garis kerjanya ini, berarti lengan momennya adalah basically jari-jari cakram. So, torsi dengan gayanya di sisi kiri sebelah sini, maka pasti arah putarannya berlawanan jarum jam. So, dengan arah positif berlawanan jarum jam, torsinya adalah lambda LG dikali R sama dengan I kali alfa. Oke, seperti ini. Dan tinggal kita bagikan saja. Didapat alfanya adalah 6 lambda LGR per 3 MR kuadrat plus 2 lambda L pangkat 3 plus 6 lambda LR kuadrat. Oke, ini adalah percepatan sudut sistemnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan nilai MR lambda yang diberikan, berapa panjang L agar percepatan sudutnya maksimum? Artinya kita tinggal turunkan saja persamaan ini, percepatan sudutnya, dan set 0. Maka nanti akan menjadi kondisi maksimumnya. Ini adalah L-nya ada di atas dan di bawah ya. Jadi kita gunakan aturan pembagian dua fungsi ya ketika diturunkan. Jadi kalau ada dua fungsi U dan V saling membagikan, turunannya adalah turunan fungsi atas kali fungsi bawah min fungsi atas kali turunan fungsi bawah dibagi fungsi bawah kuadrat. Tapi karena akan kita set 0, kita cukup hitung atasnya saja. So, turunkan atasnya 6 lambda LG, turunannya 6 lambda G kali fungsi bawah, kemudian fungsi atas kali turunan fungsi bawah. Fungsi bawahnya ini turunkan, ini konstanta, turunannya 0. Ini ada mengandung L pangkat 3, suku keduanya turunannya berarti 3L kuadrat kali 2 jadinya 6 lambda L kuadrat. Kemudian ini turunannya adalah 6 lambda R kuadrat. Oke, nah sama-sama punya 6 lambda ya, 6 lambdanya kita coret. Set. Maka sisa nanti G dikali ini semua. Seperti ini. Kemudian ini nanti sisa L kuadrat dan R kuadrat dikalikan dengan 6 lambda LG. Maka didapat min 6 lambda GL pangkat 3 min 6 lambda GL R kuadrat. Nah, suku ini dan suku ini saling menghabiskan. Kemudian suku ini dan suku ini itu 2 ditambah 6 jadinya 2 dikurang 6 min 4 pindah kanan jadinya plus 4. Dan kita dapat L pangkat 3 adalah 3MR kuadrat per 4 lambda. Jadi L-nya itu adalah 3MR kuadrat per 4 lambda pangkat sepertiga. Oke, ini adalah panjang yang memaksimumkan alfanya.
Dan ya, ini sebenarnya nggak ditanyain sih ya berapa besar percepatan sudut maksimumnya. Untuk L berapakah percepatan sudut ini diberikan untuk L berapakah percepatan sudut ini maksimum. Oke, ini juga kebalik ya. Harusnya ini tuh percepatan sudut ini maksimum diberikan MR dan lambda. Untuk L berapakah percepatan sudut ini maksimum? Nah, harusnya gitu pertanyaannya. Oke. Nah, sebenarnya tuh udah selesai sampai di sini ya, guys. Cuman kita bisa menghitung berapa alfa maksimumnya dengan mensubstitusi ini kembali. Dan di sini untuk substitusinya agak sedikit ruwet ya karena agak panjang di sini. Oke, cuman kakak bisa lakukan tahapannya itu kurang lebih seperti ini. Pertama, kita hitung satu persatu suku-sukunya. Ini ada 4 suku totalnya. Ya, 3 sih yang ada L ya karena suku 3 MR kuadrat tidak mengandung L. Jadi kita hitung satu persatu di sini nih. Mari kita mulai dari 2 lambda L pangkat 3 dulu. 2 lambda L pangkat 3 berarti kan 2 lambda dikali ini ya. Karena L pangkat 3, 3 MR kuadrat per 4 lambda. Lambdanya cancel, maka didapat 3 per 2 MR kuadrat. Berikutnya, suku ini 3 MR kuadrat ditambah 2 lambda L pangkat 3. Berarti ini adalah 3 ditambah 3 per 2 MR kuadrat. Jadinya kan 9 per 2 MR kuadrat. Berikutnya nanti di sini 6 lambda L dikali R kuadrat. Kita hitung 6 lambda L dulu. Jadi kalau 6 lambda L, berarti kan 6 lambda L itu 6 lambda dikali L-nya tadi adalah ini. 3 MR kuadrat per 4 lambda pangkat sepertiga. Kita kali dengan M per M di sini. Nah, kemudian eh, 6 lambda ini bisa kita jadikan pangkat sepertiga. Jadinya di dalam itu nanti lambda pangkat 3 dan 6 pangkat 3 itu 216. Pangkat sepertiga ya. Berikutnya M di sini 1 M kita taruh luar, M yang di bawah kakak jadikan pangkat 3, jadi kita pangkatkan juga sepertiga. Nah, ini kan tetap sama dengan M juga ya. Eh, nah, cuman ini nanti kita bisa coret M yang di dalam, jadi sisa M kuadrat di bawah, kemudian ini lambda di bawah kan jadinya sisa lambda kuadrat di atas. 216 bagi 4 jadinya 54. Maka didapat gabungin semuanya yang di dalam pangkat sepertiga itu jadinya 162 lambda kuadrat R kuadrat per M kuadrat. Pangkat sepertiga dikali M. Nah, kita misalkan aja ini tuh nilainya konstan ya. Sorry, bukan konstan sih. Tapi ini besaran tak berdimensi karena lambda itu kan massa persatuan panjang dikali panjang R. Jadinya ini tuh satuannya adalah massa kuadrat dibagi massa kuadrat habis satuannya. Jadi ini tak berdimensi, kita misalkan aja itu K. Jadi 6 lambda L itu adalah KM, K-nya adalah ini. Maka 3 MR kuadrat plus 2 lambda L pangkat 3 plus 6 lambda LR kuadrat itu adalah 9 per 2 MR kuadrat plus KMR kuadrat. Atau disederhanakan setengah dalam kurung 9 plus 2 KMR kuadrat. Oke, masukin ke dalam alpha max, maka kita bisa tuliskan kayak gini, coret masanya. Nah, maka alpha max adalah 2K per 9 plus 2K dikali G per R. Dengan K-nya adalah 162 lambda kuadrat R kuadrat per M kuadrat dibangkatkan dengan sepertiga. Seperti itu. Oke, kakak rasa kita cukupkan dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi nanti nomor 9 di pembahasan berikutnya. So, sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.